Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada channel Bengkel Engineer. Ini adalah serial kuliah singkat. Kuliah singkat tentang komponen mesin. Pada kuliah singkat kali ini saya akan menjelaskan tentang kuliah singkat dengan driving unit. Jadi ini adalah tentang kuliah singkat 1, itu driving unit. Nah, contoh-contoh driving unit itu misal itu kalau kita lihat conveyor ya, conveyor itu ada driving unitnya, driving unit untuk puli, bisa juga drum puli, ini untuk roll pabrik tebu, misalnya gilingan tebu atau pabrik kertas ya. Ini rotary drum tuh misalnya untuk rotary dryer, rotary kiln, aglomerator, granulator atau coater ya. Di pabrik pupuk itu banyak dipakai ya untuk rotary drum ini, atau di industri mineral itu ada rotary dryer, rotary kiln. Kemudian di industri proses itu ada agitator, ada mixer ya. Itu bagaimana driving unitnya itu adalah ada motor, kemudian ada gear motor ya, kemudian ada bearing housingnya, kemudian ada couplingnya. Nah, misalnya kita lihat driving unit seperti ini. Ini ada motor, kemudian ada gearbox, kemudian ini contohnya sprocket, chain sprocket atau pulley ya, atau belt pulley, fan belt dengan pulley. Ini pulley atau sprocket ya. Jadi ini bisa chain, sprocket. Gearbox itu misalnya mempunyai reduksi rasio I1. Kemudian ini dan ini itu juga punya reduksi, yaitu berapa reduksinya? I2 itu adalah jumlah gigi pada sprocket yang besar dibagi sprocket yang kecil. Jadi Z2 per Z1. Atau kalau sprocket atau pulley ya, bisa juga menggunakan diameter pitch yang besar dibagi diameter pitch yang kecil ya, sehingga reduksinya itu adalah I1 kali I2. Jadi tergantung putarannya, putaran output motornya ini berapa ini ya. Jadi putaran output motornya berapa dibagi ini adalah N2 nya itu. Nah, kemudian kalau kita lihat drum, bisa juga langsung gearbox, langsung kopling ya. Jadi ya sudah, putaran motor dibagi reduksi, rasio reduksinya itu adalah untuk mengetahui putaran shaft di sini. Kemudian ada juga yang lebih besar ya, itu ada yang diameternya 4 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter ada itu. Itu bisa pakai sprocket, bisa pakai gear ya. Gear raksasa itu, gear diameter besar itu orang menyebutnya rim gear atau drum gear atau gut gear. Jadi pakai roda gigi, kemudian ada pinion gearnya, kemudian ada gearboxnya. Jadi bagaimana reduksinya itu adalah jumlah gigi pada drum gear atau rim gear dibagi pinion gear. Kemudian gearboxnya berapa rasionya? Rasionya adalah I1 kali I2. Sehingga bagaimana putaran output di sini N1, maka maka putarannya itu adalah putaran motor dibagi reduksi dari roda gigi ini, kemudian reduksi antara ini dan ini. Jadi I1 plus I2 itu. Jadi seperti ini sama, ini putaran motor dibagi reduksi roda gearboxnya sendiri, kemudian reduksi dari chain sprocket atau fan belt pulley. Ada juga agitator atau mixer, maka dia reduksinya adalah dari reduksi gearbox sendiri, dia dipasang vertikal kemudian muter blade ya, blade dari agitator. Nah, kemudian kita coba menerangkan secara prinsip-prinsip dasar ya untuk menghitung driving unit. Ini baru prinsip-prinsip dasar. Nanti
mungkin akan lebih jelas ketika saya menjelaskan kuliah singkat tentang komponen-komponen mesin pada part selanjutnya. Jadi ini adalah serial kuliah singkat yang pertama ini tentang driving unit. Kadang-kadang kita bertanya, bagaimana sih menentukan putaran motor itu? Kok orang ngomong 2 pol, 4 pol ya? Ini rumusnya. Jadi rumusnya adalah untuk menentukan putaran itu adalah 120 F dibagi jumlah pol. Ini putaran ya. Putaran motor 120 kali frekuensi. Frekuensi kalau Indonesia itu 50 Hz. Ada beberapa negara tetangga berbeda. Misalnya Filipina itu 60 Hz frekuensinya. Maka rumusnya adalah 120 dikali F dibagi jumlah pol motor. Pol motor itu apa? Itu di dalam motor itu ada polnya, ada stator, ada rotor ya. Itu mempunyai pol. Silakan lebih lanjut googling ya, belajar di Google itu pol motor itu apa, supaya lebih jelas ya. Jadi ini sehingga kalau kita mencari berapa sih motor 4 pol, yaitu 120 kali 50 dibagi 4 dikurangi slip, karena setiap motor pasti punya slip, sehingga umumnya motor 4 pol adalah putarannya 120 kali 50 sama dengan 1450 rpm. Bagaimana dengan 2 pol? Maka sama, 120 kali 50 dibagi 2 pol dikurangi slip ya. Jadi 2950 ini umumnya ya, walaupun ada yang beda-beda dikit ya. Nah, kalau sudah memahami ini, oh iya, saya kalau melihat spek motor, ini motor 4 pol, motor 2 pol itu ngerti, atau 6 pol juga ada, 8 pol juga ada, walaupun pasti harganya lebih mahal ya, karena jumlah makin banyak polnya itu pasti motor itu, motor listrik ya, dinamo listrik itu lebih mahal. Oke, kalau ini sudah paham, kita punya bayangan bagaimana kalau kita beli motor tuh nggak buta-buta amat. Kalau kita ngomong ini motor 4 pol, ini motor 2 pol, ini terkait sama putaran motor, karena putaran motor itu terkait sama driving unit. Berikutnya adalah velocity. Bagaimana kita menghitung velocity ya? Velocity adalah VDN per 60 itu meter per second ya, meter per detik. Satuan N-nya itu RPM, D-nya itu diameter yang diputar ya. Misalnya diameter ini, diameter sprocket ya, diameter roda gigi itu ini rumusnya. Tapi kalau per menit VDN saja cukup. V kali diameter yang diputar kemudian putarannya. Itu adalah speednya, velocity-nya itu. Oke, kalau sudah ngerti tentang velocity, maka kita ngomong menjelaskan tentang power, torque, and speed ya. Speednya sudah dijelasin ya. Apa itu power? Power itu adalah tujuannya kalau untuk menentukan torsi. Torsi ini apa tujuannya? Untuk menentukan diameter shaft. Diameter shaft itu karena secara rumus itu adalah, ini adalah momen torsi, ini T sebenarnya kalau di sini ya. Itu momen torsi, itu T. Ada momen bending ya. Ada allowable stress, tegangan yang diinginkan, itu adalah shaft diameter. Nanti ini kalau shaft diameter ini menentukan berapa diameter kekuatan shaft tergantung materialnya, tergantung allowable stressnya, tegangan yang diizinkannya berapa, maka ketemulah diameter shaft itu. Misalnya materialnya S45C, S25C atau ST37 ya. Itu bisa dihitung ya diameter shaft. Nah, ini sudah dijelaskan mengenai speed ini. Speed ini kaitannya kenapa? Kita bisa menghitung gaya. Jadi ada power itu F kali V per 102. Ini rumusnya. F-nya dalam kilogram. Kemudian ini dalam kilogram Newton ya. Torsi itu. Ini kalau 60 itu meter per second. Kalau ini kan 2 VN per 60 atau VDN per 60, karena D itu adalah 2R. D itu adalah 2R. Baik, kalau kita membuat alat, bagaimana cara menghitung power? Memang power itu dari perhitungan. Dan ini butuh membaca apa ya, buku-buku teks. Kalau conveyor silakan bagaimana menentukan power conveyor, driving conveyor ya. Itu bisa dari katalog-katalog belt.
seperti Bando atau seperti Bridgestone ya, Goodyear, itu ada, dia dijelaskan bagaimana cara menghitungnya. Agitator ini ada silakan baca di buku-buku teknik kimia ya, itu agitator itu bagaimana menentukan power. Kemudian powernya, thickener juga sama, rotary drum ini juga silakan baca di buku-buku tentang rotary drum ya. Nah, supaya lebih jelas kita kasih contoh. Speed itu adalah contoh ya. Speed ini contoh konveyor. Speed itu 60 meter per menit. Dan jika diameter puli kita tentukan 0,342 meter atau 342 mm termasuk landing rubbernya itu ya, maka berapa putarannya? Putarannya adalah dari rumus ini rumusnya, dia lari ke sini. Jadi N puli, ini N ya, puli, maka velocity dibagi V kali D, 60 per meter per menit dibagi V kali 0,342 diameter, jadilah 5 rotation per menit RPM. Kemudian kita itu harus milih chain, milih puli, milih fan belt, atau milih gearbox ya. Oke, jika kita memilih chain atau sprocket, itu adalah dengan jumlah gigi sprocket itu adalah 27, Z2 nya, kemudian Z1 nya adalah 22. Jadi misalnya di sini adalah kita tentukan itu jumlah giginya adalah 27, di sini kemudian itu 22, maka reduksinya adalah 27 per 22. Kemudian jika gearbox rasionya kita pilih 20,5, gearbox di sini itu adalah I-nya itu adalah 20,5. Maka berapa putarannya? Jika kita memilih putaran motor adalah 4 pole, maka putaran motor itu adalah 1450 rpm umumnya ya. Ada juga yang 1470 rpm ada. Nah, sehingga jika demikian, maka putarannya itu adalah berapa sih? Jika kita itu memasang gearbox dengan rasio 20,5, gearbox rasio, ini nanti ada kuliah singkat tersendiri ya mengenai gearbox, bagaimana cara memilih gearbox, tipe-tipe gearbox, rasio gearbox itu apa. Nanti kita akan ada kuliah singkat tersendiri. Ini baru kuliah secara singkat secara umumnya. Kemudian kita tahu, kita tentukan jumlah sprocket kecilnya 22, jumlah giginya ini 27, maka putarannya adalah 1450 27 bagi 2 kali 2. Ini adalah jadinya 57,63 rpm. Nah, kalau kita itu menginginkan speednya 60 meter per menit, speed ya, kecepatan dari belt itu, maka putarannya dia harus putaran puli ini, drum ini adalah 55,8 rpm. Jika kita memilih jumlah gigi adalah 27 dan 22 yang kecil, kemudian gearboxnya 20,5, maka dapat 57,63 rpm. Artinya apa? Ini lebih kencang sedikit. Artinya ini lebih kencang sedikit. 60 lebih lah itu nantinya ya, jika kita, tapi oke lah, itu artinya mendekati, sehingga pilihan kita itu adalah sudah tepat. Kenapa? Ketika kita memilih jumlah gigi atau rasio gearbox ya, milih gearbox, belum tentu ketemunya itu adalah persis 20,5, bisa jadi nggak bisa sembarangan, karena kalau menentukan ini dan ini jumlah gigi sprocket 1, sprocket 1, sprocket 2 dan jumlah gearbox rasio 20,5 itu dari katalog. Kita nggak bisa menentukan sembarangan. Kalau sembarangan kita nggak ada barangnya. Jadi yang mau kita beli apa itu kita pilih. Nah, nanti bagaimana memilihnya itu ada kuliah singkat tersendiri mengenai chain sprocket, mengenai gearbox ya. Nah, kemudian sangat penting bagaimana menentukan kok 60 meter per menit ya, secara sederhana itu di zaman digital ini kita bisa googling ya, itu rule of thumb alat itu mempunyai speed berapa, silakan cek di Google, bisa juga googling recommendednya itu berapa, orang yang rekomendasi ya, karena nggak bisa, kita harus ada yang ditentukan, nggak bisa apa ya, nggak ditentukan, nanti nggak ketemu itu, jadi ada yang harus ditentukan. Kemudian juga lihat katalog orang ya. Kalau saya biasanya
seperti itu. Jadi kalaupun lihat katalog produk-produk luar negeri ya di Google gitu kan ada, mereka pakai speed berapa sih gitu. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi caranya itu driving unit ya, mendesain driving unit ini seperti yang saya jelaskan di sini secara sederhana ya. Walaupun kalau lebih dalam ya butuh pengalaman, butuh waktu ya untuk mempelajari itu, butuh baca buku, lihat katalog dan sebagainya. Demikian kuliah singkat part pertama, seri kuliah singkat tentang memilih, menentukan komponen-komponen mesin. Demikian, ikuti kuliah singkat selanjutnya, serial tentang komponen mesin pada channel ini di Bengkel Engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.